Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Handayani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan transformasi geometri, yaitu tentang ruas garis, sinar garis, dan garis serta kurva. Archimedes merupakan salah satu tokoh ahli yang menemukan tentang transformasi geometri. Ia lahir di Sarques, koloni Yunani yang sekarang dikenal sebagai Sisilia. Keluarganya adalah kelas aristokrat. Ayahnya seorang astronom yang bernama Peidias yang mempunyai hubungan dengan Raja Hiron II yang berkuasa di Sarques pada masa itu. Tak heran jika Archimedes berteman baik dengan Gelon putra sang raja. Kelak dua sahabat ini menjadi matematikawan andalan raja. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sinar garis. Definisi sinar garis adalah himpunan yang terdiri dari titik A dan semua titik pada garis yang sepihak dengan B terhadap A. Di sini saya mempunyai contoh tentang sinar garis. Sinar garis ini tidak mempunyai titik ujung, tetapi titiknya ini dinamai dengan titik pangkal. Kita beri huruf sebagai A dan kita mempunyai juga titik sebarang. Ingat ya, di sini kalau sinar garis itu bukan titik pangkal dan titik ujung, melainkan titik pangkal dengan titik sebarang. Yang terletak pada sinar tersebut, di atas kedua huruf tersebut diberi tanda seperti anak panah seperti ini, dan ini merupakan sinar AB. Dan di sini saya mempunyai dua contoh sebagai perbedaannya. Di sini bedanya, kalau ini merupakan hanya sinar A dan B saja, tetapi kalau di sini bisa sinar AB atau bisa juga dengan sinar BA. Karena di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang definisi garis. Garis merupakan sebuah kumpulan titik-titik yang tak terhingga banyaknya, yang biasanya dimenamai dengan perwakilan dua titik yang dilewati dan panjangnya tak terbatas. Selanjutnya kita akan membahas tentang garis. Garis merupakan sebuah kumpulan titik-titik yang tak terhingga banyaknya. Biasanya garis ini dinamai dengan perwakilan dua titik yang dilewati dan panjangnya tak terbatas. Dua titik yang dilewati. Di sini ada dua titik. Yang pertama kita beri nama titik pangkal dan yang kedua kita beri nama titik sebarang. Titik pangkal ini kita beri nama sebagai A dan titik sebarang kita beri nama sebagai B. Dari pengertiannya, garis merupakan kumpulan titik-titik yang tak terhingga banyaknya. Jadi perbedaan antara garis dan ruas garis, kalau garis ini panjangnya tak terhingga, bisa sampai seperti ini, terus diperpanjang ke kanan dan ke kiri, bisa segini, bisa segini. Yang membedakan di sini adalah lambang dari ruas garis dan garis. Kalau garis lambangnya tak terhingga, jadi seperti ini.
ini merupakan garis AB dengan lambang tak terhingga di atas AB. Itu seperti ini. Perbedaannya dilihat dari panjangnya. Kalau garis panjangnya tak terhingga dan tidak memiliki ujungnya, jadi tak terbatas. Sedangkan kalau ruas garis ini memiliki ujung atau memiliki batasan panjangnya. Ini batasan panjangnya ruas garis. Ini batasannya. Sedangkan kalau garis tidak ada batasannya. Tidak ada batasan. Seperti itu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kurva. Definisi dari kurva sendiri merupakan himpunan titik yang dapat digambar tanpa mengangkat dan tanpa mengulangi gerak ballpoint atau pensil yang digunakan untuk menggambarkannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kurva dan bukan contoh kurva. Di sini yang merupakan contoh sebagai kurva adalah ini merupakan contoh kurva karena kinerjanya itu menggambarnya itu tidak mengangkat atau mengulangi gerak ballpoint atau pensil yang digunakan untuk menggambarkannya. Lalu ini merupakan contoh yang kurva. Ini merupakan contoh kurva dan ini juga merupakan contoh kurva. Sedangkan yang bukan merupakan contoh kurva merupakan karena mengangkat ballpoint atau pensil yang digunakannya di saat menulis kurva. Lalu angka 4 yang merupakan bukan kurva. Lalu huruf T. Dan contohnya ini merupakan sebagian kecil dari contoh yang saya berikan. Masih banyak lagi contoh yang merupakan bukan kurva dan yang merupakan kurva. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam kurva. Macam-macam kurva yaitu ada 4. Yang pertama kurva tertutup sederhana, yang kedua kurva tertutup tak sederhana, yang ketiga kurva tak tertutup sederhana, dan yang keempat kurva tak tertutup tak sederhana. Saya akan membahas tentang kurva tertutup sederhana. Pengertian dari kurva tertutup sederhana merupakan jika kita membuat kurva, titik berangkat gerak pensil atau ballpoint berimpit dan tidak memotong dirinya sendiri. Ingat, berimpit dan tidak memotong dirinya sendiri. Maka gambar yang akan terjadi yaitu seperti ini. Ingat ya, berimpit. Dia boleh berimpit tetapi tidak memotong dirinya sendiri. Ini merupakan salah satu contoh dari kurva tertutup sederhana. Bisa dilihat? Di sini saya menggambarkan tentang persegi, lingkaran, dan segitiga. Ini merupakan contoh dari kurva tertutup yang sederhana. Lalu selanjutnya saya akan melanjutkan tentang pembahasan tentang kurva tertutup tak sederhana. Pengertian dari kurva tak tertutup sederhana, jika kita membuat kurva, titik berangkat gerak pensil atau ballpoint itu berimpit dan memotong dirinya sendiri. Maka gambar yang terjadi disebut kurva tertutup tak sederhana. Ingat, yang ini kita menggambar sebuah kurva itu titik berangkat gerak pensilnya itu berimpit dan memotong dirinya sendiri.
Ingat, yang tadi itu tidak berimpit dan tidak memotong dirinya sendiri. Ini yang merupakan berimpit dan memotong dirinya sendiri. Ini berhimpit lalu memotong, berhimpit lalu memotong. Nih, ini merupakan contohnya, berimpit dan memotong dirinya sendiri. Lalu contoh lainnya, berimpit lalu memotong dirinya sendiri. Ini contohnya. Lalu ada lagi contoh yang ketiga. Ini bisa terlihat jelas, ini merupakan contoh dari kurva tertutup tak sederhana.